cukup melelahkan Bapak Ibu, tapi kembali lagi sesuatu yang diperjuangkan dengan stabil itu pasti mendatangkan kebaikan. Sama seperti saksi intermotor, dia punya keyakinan tentang edisi cash, berarti kita juga harus punya keyakinan tentang edisi cash. Jangan mau kalah. Dari proses sidang Bang Ajis, tapi ada 3 poin inti supaya kita cepat pulang. Ada 3 poin inti yang kami mau jelaskan buat teman-teman sekalian. Yang pertama terkait dengan berita di luaran bahwa edisi cash merugikan banyak mitra dan banyak dana yang dirugikan. Tadi majelis hakim sudah menekankan bahwa di dalam berita acara pelaporan hanya cuma satu yang ada nilainya dengan total nilai 27,8 M dari pelapor sekarang. Jadi kalau ada informasi di luaran bahwa pelapor dirugikan banyak sekian ratus orang dengan total misalkan sampai triliun, itu berarti tidak benar. Karena majelis hakim sesuai dengan fakta yang ada hanya cuma satu pelapor dengan nominal 27,8 dan saat ini sedang diuji kebenarannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami informasikan adanya perubahan penasihat hukum yang oleh Pak Aye disampaikan dalam sidang tadi siang, di mana Pak Aye mencabut Pak Alkatiri dan tim sebagai kuasa hukumnya dan memberikan kepercayaan kepada Bu Elsa dan Pak Farhan Abbas dan tim itu untuk menjadi penasihat beliau. Yang mau ditekankan di sini, kenapa ada hal seperti itu, supaya dalam proses persidangan yang berjalan ini fokus dalam penanganan masing-masing terdakwa. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa Pak Alkatiri dan tim itu dia mengawal 2 orang sekaligus, Pak Abdurrahman Yusuf dan Bu Suryani. Nah, supaya fokus, makanya Pak Aye membuat satu keputusan dan dengan kebijakannya supaya mulai tadi diberikan surat ke majelis hakim sampai ke depan, sampai putusan, yang menjadi penasihat hukum dari Pak Aye adalah Bu Elsa, Pak Farhan Abbas dan tim. Sementara untuk Ibu Suryani sendiri, Bu Ani, tetap menggunakan penasihat hukumnya Pak Alkatiri dan tim. Jadi ini tidak ada masalah. Saya dan teman-teman tekankan lagi bahwa ini tidak ada masalah. Jadi kalau ada gorengan di luar yang membuat negatif tentang perpisahan ini, kita jelasin bersama bahwa segala sesuatu ini kita memang fokus karena memang ini sudah masuk ke pokok perkara. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dan terakhir, sidang ditunda hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB tepat. Saya ulangi lagi, sidang ditunda hari Selasa pukul tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB tepat. Kenapa Selasa? Karena hari Rabunya libur. Dengan agenda menghadirkan saksi yang masih saksi pelapor karena belum selesai untuk penyampaian dari penasihat hukum. Jadi hari ini baru tim penasihat hukum dari Bu Suryani yang bertanya. Penasihat hukum yang lainnya belum. Jadi makanya kenapa sidang ditunda untuk Selasa minggu depan.
tiga penjelasan ini ada yang mau tanya nggak supaya jelas? Jadi jangan sampai ada pertanyaan lagi baik di WA group atau misalkan nanti di LC ada yang bertanya lagi ke belakang padahal sudah dijelaskan. Ada yang mau tanya sebelum ditambahkan oleh siapa tadi? Pak Ajis. Sebelum ditambahkan oleh Bang Ajis. Ada yang mau bertanya? Ya Pak. Ini sidang dilanjutkan atau ditunda? Ini kan beda Pak ya caranya. Artinya sidang hari ini tetap sidang kan? Ya. Bisa dilanjutkan enggak? Kita bagaimana? Rasanya bagaimana Pak? Sebenarnya kalau bahasa hukum bisa ditunda, bisa dilanjutkan. Ya. Maksudnya pengertian ditunda tuh begini Pak. Prosesnya kan masih tetap saksinya itu. Jadi ada dua kemungkinan sih, mau teruskan atau mau ditunda minggu depan. Karena apa? Karena prosesnya masih saksi yang sama. Beda dengan saksinya sudah berbeda itu dilanjutkan. Saksi berikutnya. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Bapak Ibu mau pakai lanjutkan, mau pakai tunda itu konteksnya sama kok. Gitu.